Selamat pagi kepada teman-temannya. Perkenalkan, saya Mayada. Saya di sini berstatus sebagai pelajar di salah satu madrasah aliyah di Kota Kediri, tepatnya MAN 3 Kediri. Saya berasal dari Kabupaten Kediri, di Desa Jerukwangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Alasan saya mengikuti review novel ini adalah untuk mengupas kembali cerita-cerita Terelie, terutama yang saya ingin kupas yaitu tentang novel berjudul Si Anak Kuat. Dari beberapa serial Terelie, cerita Si Anak Kuat inilah yang termasuk serial buku mahkota. Jadi saya ingin mengupas lagi, penasaran di dalamnya isinya apa sih? Oke, langsung saja kita mulai review novelnya. Pertama dari sinopsis. Sinopsis novel Anak Kuat ini bisa kita lihat di cover bagian belakang dengan kutipan, "Kau anak paling kuat di keluarga ini, Amel." Itu benar sekali, bahkan kuat secara fisik. Bukan kuat secara fisik, tetapi kuat dari dalam. Kau adalah anak yang paling teguh hatinya, paling kokoh dengan pemahaman baiknya. Dari petikan novel, sinopsis novel ini menceritakan kisah kehidupan si bungsu anak kuat yang bernama Amel atau biasa nama lengkapnya Amelia. Anak bungsu ini kuat akan pemahamannya terhadap nilai-nilai kehidupan. Dia juga peduli terhadap sekitar, bahkan dia lebih kuat pemahamannya daripada kakak-kakaknya. Untuk secara covernya ini tampil lebih fresh daripada cerita sebelumnya. Karena apa? Meskipun cover ini tampil lebih fresh dan ceritanya itu tetap sama. Meskipun ceritanya sama, tidak ada kebosanan ketika kita ingin membaca lagi. Perasaan terhibur, seru, bahagia, riang, bercampur aduk di sini membangun sebuah cerita dalam novel Si Anak Kuat ini. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang mengungkapkan tentang kisah Amelia. Amelia ini anak kuat ya, dari anak bungsu, kuat akan pemahamannya terhadap nilai-nilai kehidupan. Kutipannya bisa kita buktikan di halaman 172 ini terdapat kutipan dari Amelia, si anak kuat. Kau anak paling kuat di keluarga kita, Amel. Kau tahu kenapa? Bapak menyentuh bahuku lembut. Karena hati kau terbuat dari kristal paling bening. Hanya seseorang putri terbaik yang memperolehnya. Putri Amelia. Amel ini ya, masa kecilnya tinggal dengan 3 orang saudaranya. Yang pertama yaitu Kak Eli, yaitu Kak Eliana yang paling sayang dengan adik-adiknya, dan kedua kakak laki-lakinya yaitu Kak Pukat dan Kak Berlian. Kak Pukat dan Kak Berlian ini sangat iseng sekali kepada adiknya yang bernama Amel. Bahkan olokan yang sering dilontarkan oleh Kak Berlian dan Kak Pukat ini yaitu mengatakan bahwa Amel itu si penunggu rumah. Karena berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat, anak bungsu itu lebih sering penunggu rumah. Sejauh apapun dia pergi, dia pasti akan tetap kembali untuk menunggu rumah atau dalam artian merawat orang tuanya. Melalui melalui cerita tokoh Amelia ini, pengarang Terelie ingin menggugat sugesti yang terdapat dalam masyarakat yang mendarah daging dan ingin menjelaskan bahwa adat istiadat ini bisa menurutnya bisa kita tinggalkan jika perlu untuk ditinggalkan. Melestarikannya itu harus tetap dilestarikan, tetapi kita harus
meninggalkannya jika itu diperlukan. Seperti kalau kita ada seseorang yang menginginkan untuk pergi jauh, menuntut ilmu, mencari pendidikan yang lebih maju. Karena apa? Sangat pentingnya pendidikan bagi kita semua. Pendidikanlah yang membuat kita maju untuk membawa kampung-kampung kita ke yang lebih makmur lagi. Yang kelima ini, saya ingin mereview tentang yang paling menarik. Yang paling menarik dalam novel Si Anak Kuat ini, yaitu ketika si Amelia ini digendong pulang sama Kak Eli. Yang sebelumnya Amelia ini menganggap Kak Eli tidak sayang padanya, menganggap Kak Eli tukang mengatur, cerewet, dan lain sebagainya. Pada waktu itu tertunjukkan kasih sayang Kak Eli terhadap dirinya dan membuat dirinya semakin paham dan mau menerima sikap Kak Eli. Pas waktu Amel digendong di tengah hutan mau pulang, saat itu Amel jatuh, lalu Kak Eli bingung mencari pertolongan sedangkan hari sudah mulai gelap. Lalu terpaksalah Kak Eli berjuang menggendong Amelia sampai pulang meskipun pada akhirnya Kak Eli tersebut jatuh pingsan. Yang paling lucu, yang paling menarik ini bisa kita lihat kutipannya halaman 76. Mama berseru, tertahan melihat Kak Eli menggendongku sampai semi aspal ini. Untuk yang paling lucu dalam cover ini yaitu ketika kakaknya Amel, Kak Burlian dan Kak Pukat yang akan disunat, lalu mereka berdua kabur. Ya, yang paling lucu kutipannya terdapat pada halaman 234. Ya, 234. Ketika pas waktu itu setelah prosesi adat istiadat sebelum sunat telah dilaksanakan, suatu ketika ada kesempatan untuk kabur, kakaknya Amelia ini, Kak Burlian dan Kak Pukat, kabur meninggalkan rumah dan tidak mau untuk disunat. Lalu ada juga sifat Amelia yang peduli dan baik hati. Ini bisa kita lihat dalam kutipannya yaitu halaman 170. Kenapa kok bisa dikatakan peduli dan baik hati ini? Karena Amel pada waktu itu bisa merubah sikap temannya yang bernama Cuk Norris, itu sangat nakal sekali, bandel, merubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Halaman 170 ini ada, berhentilah bertingkah seperti kau orang paling menderita di dunia ini, sampai tingkah lakumu. Lalu ada juga petualangan Amel yang paling seru dan menarik. Petualangannya bersama paman unusnya yang keren dan juga temannya yang bernama Maya. Di petualangan tersebut, si Amelia ini menemukan biji kopi terbaik di tengah hutan hingga memunculkan ide Amel untuk merubah panen kopi terbaiknya menjadi yang lebih baik lagi. Kutipannya terdapat pada halaman 235. 235 bisa kita lihat. Maaf, apakah 285, maaf. Oke. Pohon itu berbuah lebat sekali. Ini memunculkan ide Amel untuk merubah perkebunan kopi yang ada di kampungnya menjadi yang lebih makmur lagi, maju seperti yang ada pohon kopi di tengah hutan. Tentang Pak Bin ialah guru Amel dengan trik ajaibnya mampu mengurus 6 kelas sekaligus. Pak Bin ialah guru yang paling sabar, meskipun sudah lama mengajar di sekolah Amel, dia tetap sabar meskipun tidak menjadi seorang PNS. Dan ada juga
guru ngaji Amel, yaitu Nek Kiba, yang kuat akan nasihat-nasihatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, di balik novel Si Anak Kuat ini yang tersimpan nilai-nilai moral yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun posisi kita sebagai anak di rumah, kita tetap mensyukurinya karena itu pemberian dari Tuhan yang patut kita syukuri. Dan jadilah orang yang bermanfaat, peduli terhadap orang-orang lain. Kelak kita akan memanen kebaikan yang kita tanam sebelumnya. Selalu semangat dan pantang menyerah akan segala hal. Tetap kuat dan tegar menerima segala masalah. Untuk kelebihan dari novel Terelie ini, yaitu Terelie menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, di dalam novel ini terdapat cerita-cerita nilai-nilai moral yang patut kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, novel ini menceritakan tentang pentingnya pendidikan, karena pendidikanlah membuat kita maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye.